Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Oke, kali ini saya mau unboxing terlebih dahulu karena saya kemarin tuh habis beli tampah bambu yang ukuran 30 cm sama beli box yang biasa saya gunakan untuk food wrap tiap minggunya ya teman-teman. Soalnya box saya tuh di rumah kayak ada yang kurang gitu. Nah, berhubung kemarin waktu ada live itu saya nemu yang harganya lumayan murah. Akhirnya saya beli ini teman-teman. Harganya tuh saya kemarin beli 18.000, dapat 10 piece, mereknya Kalista, tipe Oita ya teman-teman. Nah, ini tuh menurut saya worth it banget karena harganya selain murah, bahannya tuh bagus. Udah gitu kita dapat banyak juga ya teman-teman. Kalau misal mau beli samaan kayak saya, nanti boleh cek di link deskripsi saya ya teman-teman. Insya Allah nanti saya share di deskripsi saya. Untuk ukurannya ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama yang paling kecil ialah ukuran 270 ml yang ada tutupnya itu sebanyak 3 piece. Kemudian yang saya pegang ini yang kedua ukuran 400 ml dapat 3 piece juga, dan ini ukuran 1000 ml dapat 2 piece ya teman-teman. Nah, bahannya tuh sebagus ini ya, dia agak sedikit lentur, dia tebel juga, jadi kalau misal jatuh nggak langsung pecah ya. Terus yang paling besar ialah ukuran 1400 ml dapat 2 piece, sehingga totalnya tuh 10 piece ya teman-teman. Saat ditutup juga tutupnya tuh rapat banget, kalau mau dibuka juga mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini, sehingga ini emang benar-benar kedap udara dan aman kalau misal mau kita gunakan untuk di kulkas, untuk food wrap, untuk menyimpan apapun di kulkas ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya mau unboxing untuk tampah bambunya. Nah, jangan lupa kalau mau unboxing itu cutternya dipasing di alamat kita ya, agar alamat kita sudah terbagi, tidak utuh ya saat kita buang. Dan ini bahannya bagus banget, ukurannya 30 cm ya teman-teman. Harganya itu 9.900, 10 ribuan. Tapi udah bagus banget, tebel banget, kokoh banget gitu. Next, saya mau beli yang lebih besar lagi untuk tampahnya. Nah, ini adalah keseluruhan unboxing saya kali ini. Oke, saatnya kita food prep teman-teman. Kita buka-buka belanjaan saya hari ini. Nah, ini saya langsung menggunakan tampah yang baru ya. Udah saya cuci sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya tadi tuh belanjanya nggak di pasar ya teman-teman, melainkan di warung terdekat dari rumah saya, sehingga belanjaan saya nggak sebanyak biasanya ya. Nah, ini tadi saya ada beli agar-agar, satuannya 5.000, ada gula merah, ada tepung, ada tempe, ada persayuran. Saya beli sayur asem, perbungkusnya tuh 5.000, sama beli, nah ini ikan cuek ya teman-teman. Kemudian saya juga beli sayur sop juga. Nah, untuk berapa hari sih belanjaan saya hari ini? Jadi insya Allah ini bisa untuk 3 harian ya teman-teman. Nanti kalau misal kurang, biasanya tuh saya ke pasar lagi, karena kebetulan di minggu ini suami saya masuk malam sehingga pulangnya pagi, dan itu masih bisa untuk ke pasar terlebih dahulu ya. Karena pasar di sini tuh bukanya cuma pagi aja gitu teman-teman. Kalau udah kelewat dari jam 10 itu biasanya udah sama habis, sehingga kalau mau ke pasar tuh emang harus pagi-pagi banget. Nah, ini saya tadi beli pisang untuk digoreng ya, harganya 7.000. Nah, total belanjaan saya hari ini tuh habis sekitar 120.000 ya teman-teman. Dan ini untuk menu lauknya tuh saya beli ayam 1 ekor penuh sama ati ampela. Oke, sebelum saya lanjut food prep, ini saya mau masak nasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa kalau mau masak nasi itu saat mencuci beras harus di tempat yang terpisah dari magicomnya ya, agar magicom kita tuh bisa lebih awet, lebih lama. Soalnya saya sudah pernah langsung di magicom itu, si magicomnya cepat rusak teman-teman, sehingga emang disarankan kalau mau nyuci beras itu di tempat terpisah dari magicom. Kemudian ini saya lanjut bersih-bersih ayam ya teman-teman, karena ini mau langsung saya masak untuk hari ini. Mau saya ungkap terlebih dahulu sebelum saya simpan di freezer ya, jadi harus bersih. Nah, kalau sudah, baru kita kasih bumbu. Untuk bumbunya pun saya pakai yang simple, saya tidak ulek-ulek untuk bumbu ayam ya, melainkan saya menggunakan racik
ayam goreng seperti ini. Nah, di sini saya ada sedikit tips untuk membuat ayam kita lebih enak. Selain dikasih bumbu racik, jangan lupa kita tambahin sama dedaunan dan garam seperti ini ya teman-teman. Karena bumbu racik ini biasanya maksimalnya kan ada untuk berapa kilo ya. Nah, ini tadi saya tuh beli ayamnya lumayan besar, lebih dari 1 kilo, sehingga harus saya tambahin sama garam. Dan untuk biar aromanya lebih sedap, lebih enak, rasanya juga lebih enak, jangan lupa ditambahin daun salam, daun jeruk, sama daun serai seperti ini ya teman-teman. Dikasih air sedikit saja, baru kita aduk, dan setelah diaduk cukup rata, kita baru nyalain kompornya. Tunggu sampai dia mendidih baru ditutup ya untuk pancinya. Oke, selanjutnya ini saya mau nata belanjaannya. Nah, ini dimulai dari untuk perbumbuan dapur ya, karena kemarin saya masih ada stok, jadi ini stoknya saya keluarin dan tempat boxnya saya lap terlebih dahulu, baru saya masukkan lagi seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti bumbu dapurnya lebih awet ya teman-teman, karena si boxnya sudah kering lagi. Selanjutnya ini saya mau menata untuk sayur sop ya teman-teman. Untuk sayur sopnya ini ada banyak macam jenis sayurannya, mulai dari sayur wortel, kol, tomat, kemudian ada juga buncis, kentang, daun bawang, daun seledri. Ini saya jadikan satu dalam satu box seperti ini. Nah, nanti kalau mau masak tinggal ambil satu box saja ya teman-teman. Mungkin untuk jenis sayur sopnya di masing-masing daerah tuh beda-beda ya teman isiannya. Cuman kalau di sini tuh emang lengkap banget seperti ini. Ini tadi harganya tuh 5.000, udah dapat sebanyak ini ya teman-teman. Karena kalau misal beli sayur mayur tuh emang lebih murah kalau belanja di warung ini ya daripada di pasar. Tapi nggak semuanya lebih murah di warung ya, karena ada beberapa yang lebih murah juga di pasar. Sehingga kita sebagai ibu rumah tangga yang emang suka food prep atau menyiapkan bahan makanan apapun harus tahu mana apa saja yang lebih murah di mana dan di mananya ya teman-teman. Kemudian ini saya nata untuk sayur asem ya teman-teman, saya jadikan satu juga dalam satu box. Isiannya tuh banyak banget, mungkin juga berbeda dengan yang ada di daerah teman-teman semuanya ya, karena emang tiap daerah itu kadang berbeda untuk jenis masakan ini isiannya apa. Nah, kalau di sini itu isiannya ada daun melinjo, ada jagung muda, ada terong hijau, ada terong ungu, ada kacang panjang, ada labu siam, terus nanti itu ada melinjonya yang seperti ini ya teman-teman, yang udah berwarna sama yang masih muda. Kemudian yang terakhir tentunya ada asamnya, asam sayur seperti ini ya, bukan asam Jawa. Nah, ini murah juga karena segini tuh dapat 5.000. Nah, kalau untuk saya biasanya bisa untuk 2 hari ya teman-teman. Lanjut menata tempe, ini tadi saya beli harganya 5.000 ya teman-teman. Kalau di pasar juga sama harganya 5.000, di warung juga sama. Nah, ini saya taruh di box yang kedap udara juga agar nantinya lebih awet, karena biasanya enggak habis untuk 1 hari aja, melainkan bisa untuk beberapa hari ya kalau tempe dan tahu. Dan ini saya tadi juga beli cabai 3.000, enggak banyak, karena di warung kalau cabai lebih murah di pasar ya teman-teman. Kemudian ini nanti mau saya masak ya, yang enggak saya taruh di box. Dan yang pertama sebelum saya masak lauk pauknya, ini saya mau buat pisang goreng terlebih dahulu. Saya bikin manual, saya bikin racikan sendiri ya teman-teman. Ini sesuai dengan yang pernah saya buat kalau misal mau buat cemilan di rumah gitu. Saya pakai gula putih, takarannya itu dikira-kira saja sih kalau saya ya teman-teman. Yang penting nggak terlalu manis dan nggak terlalu anyep atau nggak terlalu kurang manis gitu, karena kalau saya pribadi juga suka manis ya kalau emang harus makan yang manis. Tapi kalau misal untuk tidak makan manis ya udah sekalian nggak manis aja. Nah, ini diaduk-aduk aja, jangan terlalu encer karena mau dibuat pisang goreng, jadi biar nggak nempel, sehingga tepungnya harus nggak begitu encer. Nah, ini saya cek dulu untuk minyaknya dan udah panas, baru kita masukkan pisangnya. Agak ribet ya teman-teman kalau misal kita berbikinan sendiri seperti ini tuh, apalagi untuk percemilan. Karena kalau untuk saya pribadi tuh emang nggak begitu sering bikin seperti ini, tapi sesekali boleh ya teman-teman, agar kita bisa lebih puas memakan dan rasanya bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi buat sendiri tidak ada salahnya.
Selanjutnya ini saya mau masak untuk lauk pauk. Yang pertama saya mau goreng dulu ikan cueknya, ikan cuek keranjang ya kalau di sini namanya. Nah tuh, kalau di kampus saya namanya ialah ikan pindang. Dulu waktu saya awal-awal di sini tuh bingung ikan cuek itu ikan apa. Ternyata salah saya amatin sama aja dengan ikan pindang yang ada di kampung. Nah ini nanti mau saya masak dengan bumbu pedes gitu ya teman-teman. Tapi bumbunya saya iris-iris gitu, nggak saya ulek ya. Nah setelah agak kering baru ini saya goreng bumbunya cukup simpel ya, cuman bawang merah, bawang putih, dikasih lengkuas sedikit sama cabai, udah itu aja. Terus sama tomat sedikit juga. Kalau udah dirasa cukup matang baru kita masukin untuk bumbu perasanya, ada garam, ada kaldu jamur, boleh pakai micin ya, sama pakai gula putih sedikit, kalau mau dikasih gula merah juga boleh. Nah kalau udah dirasa agak layu kita kasih air, baru kita masukin si ikan cueknya ini agak mudah hancur, jadi jangan terlalu sering diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, selanjutnya sambil menunggu ikan cueknya matang, ini saya mau masak oncom ya teman-teman. Ini tuh khasnya orang Sunda ya kalau nggak salah. Jadi katanya orang Sunda itu kalau makan nggak ada oncom itu katanya kayak kurang. Nah ini juga cuman ada di sini, dulu di kampung saya tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi waktu awal-awal saya lihat tuh kaget itu makanan apa sampai berjamur, tapi kok dijual, ternyata emang bisa dimakan. Dan setelah saya coba rasanya lumayan worth it di lidah saya. Bumbunya ini saya tadi pakai bumbu ulek yang simpel, cuman bawang merah, bawang putih sama cabai aja, diulek agak kasar, kemudian digoreng. Kalau udah sedikit harum baru kita masukkan si oncomnya ya teman-teman. Ini oncomnya jangan lupa tadi diulek-ulek, dihancurin dulu, nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa karena nanti di saat dimasak juga dia bisa hancur. Nah ini saya kasih air sedikit ya oncomnya. Kalau teman-teman saya tuh di sini masaknya tanpa air, cuman kalau saya biar matang yang sempurna jadi saya kasih air sedikit. Saya diamkan sampai nanti si oncomnya ini muncul minyaknya lagi, karena tadi kan digoreng sama minyak ya, sehingga kalau minyaknya sudah agak ada minyak-minyaknya udah matang. Dan itu saya tadi kasih tambahan kemangi biar wanginya lebih enak. Dan ini sudah jadi teman-teman, menu saya hari ini ada ikan cuek bumbu pedas sama oncom pedas juga, ada aroma kemangi. Untuk ayamnya belum saya goreng ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.